Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Helmi di Surabaya. Mas Helmi menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialami oleh kakaknya waktu itu. Namanya Mbak Anik. Tapi bukan cuman kakaknya doang, melainkan hampir ya semua keluarganya Mas Helmi itu juga ikut mengalami. Nah, awalnya itu begini. Keluarganya Mas Helmi itu termasuk pada saat itu ya, sebelumnya itu dari keluarga yang cukup mampu lah begitu. Sampai ya biasa hidup dengan enak dan sebagainya, sampai pada suatu saat yang namanya hidup itu kan naik turun ya. Kadang di atas, kadang kita sesekali merasakan di bawah, nanti naik lagi ke atas begitu. Nah, ini Mas Helmi dan keluarga di tahun 2004 tersebut memang lagi mengalami keterpurukan. Jadi usaha bapak sama ibunya, usaha keluarganya itu bangkrut gitu, dan ya mau ndak mau untuk membayar hutang, melanjutkan kehidupan gitu ya, itu pun berat. Akhirnya ya Mas Helmi sendiri itu punya seorang kakak namanya Mbak Anik ya. Jadi Mbak Anik itu sebenarnya waktu itu pengen kuliah, tapi karena ternyata kondisi itu tidak memungkinkan, nggak cukup dana untuk melanjutkan ke kuliah. Akhirnya Mbak Anik pun terpaksa menunda kuliahnya tersebut, dan dia memilih untuk bekerja. Ya sudahlah, ndak apa-apa, aku sambil kerja, sambil nabung, nanti memang ada niatan mau lanjut ke kuliahan. Dan Mbak Anik pun akhirnya bekerja, karena ada koneksi dari bapaknya. Ya sudah, Mbak Anik pun diterima bekerja di salah satu perusahaan bapaknya, teman bapaknya tersebut. Bekerjalah Mbak Anik waktu itu belum lama, baru sekitar 1,5 bulan. Biasanya memang pulangnya itu lalat. Pulangnya itu lumayan, pulangnya itu normal, maksudnya jam 5 atau sore-sorenya itu 5:30 udah sampai rumah. Tapi belakangan memang lagi ada pekerjaan yang lumayan cukup banyak di kantor, dan hal itu mengharuskan Mbak Anik juga terlibat. Ya namanya resiko pekerjaan begitu kan, dia pun harus lembur. Dan ya hal itu adalah hal yang wajar, hal yang biasa ya gitu ya. Dan Mbak Anik pun lembur, ini udah beberapa kali lembur, sampai yaitu di sekitar 1,5 bulan Mbak Anik bekerja di tempat tersebut, lemburlah sampai ya malam-malamnya, paling malam itu jam 9 malam lah. Dan waktu itu Mbak Anik ini lagi dalam perjalanan pulang. Ini lalat mengganggu gitu ya, cuman 1 ekor nih masuk ke sini, mohon maaf ya. Pulang jam 9 malam, dan di tengah perjalanan yang lumayan cukup sepi, tapi itu bukan daerah rawan, itu daerah-daerah ya perumahan semacam itu, cuman perumahannya itu gede-gede gitu ya, dan di situ itu jarang ada pedagang. Mbak Anik memang ada, tapi jaraknya itu lumayan cukup jauh-jauh. Ya mungkin sama yang punya rumah ndak boleh kali jualan di trotoarnya, jualan di area situ gitu ya. Dan Mbak Anik melihat ada seorang anak gadis, ada seorang perempuan. Mungkin usianya itu sekitar 12 atau 13 tahun perkiraan ya. Dan Mbak Anik pun ngeliatin, ini anak siapa? Malam-malam sendirian, dia tuh berjalan. Jalannya tuh ya jalan pelan, kayak ndak tahu arahnya itu mau kemana. Pakaian agak lumayan cukup kotor, agak lumayan cukup lusuh. Mbak Anik itu nggak tahu, merasa nggak tega melihat si anak tersebut. Dan akhirnya apa? Setelah ngelewatin, Mbak Anik pun putar balik nyamperin si anak tadi. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang renyah, bawang premium, bawang goreng tanpa campuran apapun. Yang jelas kualitasnya itu premium. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, ditunggu pesanannya sampai, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Baik, untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor X Mbah Warmo juga
Terima kasih banyak atas dukungannya. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Helmi tadi. Puter baliklah Mbak Anik nyamperin si anak itu. Awalnya memang agak sedikit ragu gitu ya. Ragunya tuh begini. Jangan-jangan mohon maaf ini adalah anak salah satu gelandangan atau bagaimana. Tapi kok nggak tahu. Aku kalau misal melihat ya yang di pinggir jalan seperti ya pasti sedih, nggak suka melihat pemandangan seperti itu ya. Pengennya jalan itu bersih dari orang-orang semacam itu, maksudnya semua keadaan perekonomian itu baik-baik saja gitu ya. Anak-anak terlantar benar-benar dipelihara oleh negara. Nyatanya kan negara nggak urusan masalah itu gitu kan. Nah akhirnya kayak gitu. Ada keraguan, cuman nggak tahu Hawa itu pengennya itu nyamperin si anak tadi. Akhirnya disamperinlah ke sana, dipanggil, "Dek, kebetulan Mbak Anik itu pulang tadi di kantor itu belum sempat makan itu sekitar jam 5 sore. Itu pun cuman kayak ya ngemil-ngemil belum makan yang berat ya. Dan pulangnya dia itu sempat memesan mie goreng. Rencananya mau makan di rumah, tapi ya tiba-tiba kepikiran ini jangan-jangan anak ini belum makan. Mau tak kasihin aja barangkali mau gitu ya." Akhirnya Mbak Anik pun ke situ. "Dek," dipanggil sama Mbak Anik. Si anak tadi pun nengok dan mohon maaf, Mbak Anik pun baru ngeh di situ ya. Kalau seorang anak kalau mengalami Down syndrome gitu, itu kan kelihatan dari mukanya ya. Nah ini anak yang spesial seperti itu. Ngelihat caranya Mbak Anik ngeliatin begitu terus ketawa kayak bingung gitu kan. "Iya kamu sini sebentar." Nurutlah dia datang mendekat ke arahnya Mbak Anik. Agak sedikit khawatir juga, ada sedikit ketakutan, tapi ternyata enggak apa-apa, dia bisa ngomong gitu kan. "Ada apa Mbak?" Itu ditanya begitu si Mbak Aniknya. "Kamu mau kemana?" kata si Mbak Anik nanya kan. "Aku enggak tahu," kata si anak tersebut. "Kamu udah makan belum?" Belum," kata si itu ya. "Ya sudah, ini ada makan, kamu mau ndak?" gitu kan. "Mau," kata si anak tersebut. Akhirnya sudah, makanan itu pun dikasih dan si anak tersebut pun kayak seneng banget. Terima kasih, ketawa-ketawa gimana ya, mohon maaf ya, ya maksudnya anak dengan berkebutuhan khusus seperti itu ya, anak spesial semacam itu, ketawanya kan agak lain ya, biasanya kayak lebih bersinar begitu. Itu Mbak Anik merasakan hal semacam itu dan ya ndak tahu, kok aku ndak tega ninggalin dia sendirian di sini ya. Ini gimana ya? Apa mau tak bawa pulang aja? Sebentar tak tanya-tanya. Kamu orang tuanya di mana? Rumahnya di mana?" Dan dia itu jawabnya, "Aku ndak tahu," kata si itu ya. Waduh, kok ndak tahu ya? Terus gimana ya? Udahlah. Aku pulang aja dulu kali ya. Aku pulang aja dulu. Akhirnya apa? Mbak Anik pun ya udah deh itu dimakan ya mie gorengnya ya. "Iya Mbak, terima kasih," kata si anak tersebut dengan sopannya dan "Mbak pulang dulu ya." Akhirnya pamitan lah Mbak Anik dan dia jalan ke sana meninggalkan anak itu. Baru beberapa ratus meter jalan gitu, tak pikiran itu anak sekecil itu ditinggalin sendirian di jalan. Nanti kalau kenapa-napa gimana? Aku takutnya tuh, ya pikirannya yang enggak ya, takutnya digimana-gimanain, ketemu sama orang-orang jahat, terus nanti dia pokoknya begitulah sesuatu yang enggak baik, itu khawatir kan. Mbak Anik pun akhirnya, aku balik lagi, kayaknya aku butuh nanya-nanya lagi, pikir dia gitu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan Mbak Anik itu belum puas gitu ya, memastikan keamanan si anak itu. Balik lagi ke sana, anak itu lagi makan di pinggir jalan, masih di situ, itu tuh beneran dimakan. Dan akhirnya dideketin lagi ke sana kan, si anak itu pun bengong kayak, "Loh kok orang ini balik lagi?" Mungkin seperti itu ya. Nah Mbak Anik, "Dik, kamu orang tuanya di mana?" "Aku nggak tahu," kata si anak itu. "Kamu pulangnya kemana?" "Aku nggak tahu." "Kamu punya saudara?"
Aku ndak tahu, kamu punya teman? Enggak, kata berarti ini tuh kayak mengindikasikan anak ini tuh sendirian gitu ya. Dari situ akhirnya Mbak Anik pun ya sudah, kamu makan itu, dia kayak mengambil keputusan dengan cepatnya gitu ya. Kamu ambil makan itu, nanti ikut Mbak ya katanya. Iya Mbak, kemana? Ditanya begitu kan sama si anaknya. Ke rumah Mbak katanya begitu. Oh iya, aku makan dulu ya Mbak ya. Makan dengan lahapnya, nggak ada air ya, karena beli bungkusan gitu nggak dikasih air ya. Duh, Mbak Anik pun kasihan. Kamu makan ini, tapi airnya ndak ada, Mbak juga ndak punya air. Ndak apa-apa Mbak, kata si itu. Aku juga biasanya ndak makan, aku juga biasanya ndak minum, kata si anak itu. Aduh, iya ya, ya udah ya makan dulu, dihabisin ya, airnya dihabiskan. Setelah dihabiskan, diboncenglah si anak tersebut, dan si anak itu pun bonceng, tapi oh iya, satu lagi. Anak itu usia sekitar 12-13 tahun gitu kan. Cuman dari segi badan, ternyata itu agak sedikit lebih pendek gitu ya dari anak-anak pada umumnya. Tapi pendeknya tuh nggak terlalu pendek ekstrim banget lah seperti itu. Dan akhirnya sudah, Mbak Anik kan ngeboncengin si anak tadi. Belum nanya nama gitu, diboncengin. Cuman saat diboncengin, itu megangnya tuh kencang banget ya. Mungkin kayak seorang anak yang baru bonceng motor takut kali ya. Itu megangnya kencang banget. Mbak Anik itu sampai, aduh kok megangnya begini kencang banget ya. Gimana ya? Aduh wis bingung aku, katanya. Sudah enggak apa-apa, wis pegangan, yang penting pegangan. Akhirnya sampailah, singkat cerita, sampai di rumahnya Mbak Anik. Tapi memang ada sesuatu yang sebenarnya aneh sepanjang perjalanan. Tapi Mbak Anik itu nggak mau mikirin hal tersebut. Jadi sepanjang perjalanan itu, anehnya tuh apa? Mbak Anik itu nyium bau wangi gitu. Pokoknya wangi apa? Itu wangi yang tipis, tapi wanginya tuh enak gitu. Dan Mbak Anik sendiri nggak tahu itu dari jenis wangi apa, tapi suka dengan wangian tersebut. Nggak tahu ini wangi dari mana, tapi ya seripit-seripit gitu ya, cuman tipis-tipis. Sampai akhirnya mereka pun tiba di rumah. Saat tiba di rumah, keluarga ya pada bingung. Nek, itu siapa Nik? Termasuk Mas Helmi, ngeliatin, iya Mbak itu siapa Mbak? Mbak Anik juga bingung. Pak, Bu, aku bingung jawabnya. Enggak apa-apa. Itu anaknya masih malu-malu gitu kan, dan memang fokusnya juga agak gimana gitu kan si anak tersebut. Dan Mbak Anik pun akhirnya cerita, Pak, Bu, aku tadi begini-begini, aku kasihan gitu kan. Loh Nik, apa ndak mending lapor kemana gitu, lapor juga nggak bakalan diurusin Bu. Kalau mereka emang kerjanya bener sesuai dengan peraturan yang seperti ini, harusnya dilindungi Bu, harusnya diayomi gitu ya. Tapi ya nyatanya banyak yang seperti ini kan. Jadi udahlah, jadi aku berpikir seperti itu Bu, aku kasihan ini anak jalan sendirian, nanti kalau misal ketemu anak orang jahat bagaimana. Dan akhirnya apa, orang tuanya Mbak Anik pun enggak menolak ya sudah enggak apa-apa gitu kan. Cuman itu nanti suruh mandi, dan itu kan ada dulu tuh baju-baju bekas kamu yang kecil-kecil. Iya Bu, enggak usah bongkar-bongkar seperti itu. Nanti biar aja pakai itu bajuku yang agak ketat kan, dipakai sama dia, enggak terlalu ini Bu. Oh ya sudah. Akhirnya si anak tersebut mandi, disuruh mandi, dibantuin sama Mbak Anik. Mbak Anik sendiri belum mandi ya, dikeramasin segala macam sampai bersih, dipakein bajunya Mbak Anik. Dan ya terlihat lebih menarik begitu ya. Meskipun dengan kekurangan tersebut, orang tuanya Mbak Anik pun ya, termasuk sama Mas Helmi itu agak sedikit keberatan gitu kan. Masalahnya ngelihat, mohon maaf ya, ngelihat tampangnya begitu. Lihat tampangnya, kayak gini, nanti kalau ngamuk gimana ya gitu. Ternyata enggak gitu kan. Anak itu tuh nurut, diem, suruh duduk, terus cuman lihat-lihat begitu aja. Dan lihat-lihatnya tuh memang nggak fokus ngeliatin kayak gitu tuh, enggak, matanya cuman kayak jelalatan sendiri, kayak lebih tepatnya nggak fokus. Dan akhirnya apa, malam itu pun si anak tadi tidur sama Mbak Anik. Nah,
Semenjak ada anak tersebut, kondisi di rumahnya Mas Helmi itu berubah. Malam itu Mas Helmi pun merasakan, ya tentu saja Mas Helmi itu punya kamar sendiri ya. Dia tidur, aneh, bau wangi, seruangan-ruangan, semuanya satu rumah. Pertama awalnya itu mungkin Mas Helmi mikir, oh itu mungkin parfumnya Mbak Anik atau apa ya. Tapi kok kecium sampai ke sini ya. Mas Helmi kan penasaran, ini nyemprot parfum sebanyak ini. Dan waktu itu udah sekitar mungkin jam 12 malam ya, udah tengah malam. Mbak Anik sendiri pintu kamarnya udah ditutup. Mas Helmi pun jalan-jalan ke sana. Iya, ini seluruh ruangan ini tuh baunya wangi ya. Tapi udahlah. Tidurlah, tidur itu parfum pasti. Mungkin si anak itu dikasih parfum banyak biar nggak bau, pikirnya Mas Helmi. Akhirnya sudah. Tidurlah Mas Helmi. Nah, bapaknya Mas Helmi sama ibunya itu kan udah bangkrut lumayan cukup lama ya. Sekitar 2 tahun lebih lah. Hampir 3 tahun. Cuman mulai begini-begininya itu udah total-totalnya itu sekitar 4 atau 5 tahun ke belakang. Ya hidup makin kesini tuh rasanya makin susah. Bapak sama ibu mau bergerak lagi pun susah karena nggak ada modal dan sebagainya. Ya serba susah lah, serba kayak diirit-irit gitu. Dan ya memang mengandalkan Mbak Anik juga, bapaknya pun apapun dikerjakan gitu. Sampai akhirnya itu tadi, malam hari pun dilewati dengan sempurna. Keesokan paginya mereka bangun, ya ada sesuatu yang baru di sana. Entah kenapa Mas Helmi yang ini dari sudut pandangnya Mas Helmi ya. Bapak sama ibu kan ya dengan masalah-masalah seperti itu, ibu pun tambah layu, tambah kurus, seperti orang yang banyak pikiran. Bapak pun begitu, kayak daya tahan tubuhnya itu menurun, gampang sakit, mengeluh gigi sakit, kepala sakit, pokoknya kakinya sakit. Tiap hari itu ada yang dikeluhkan oleh bapak. Cuman tak kenapa pagi itu rumah itu rasanya benar-benar bersinar. Benar-benar ibu pun pagi-pagi itu bikin makanan sarapan itu ya sambil cengar-cengir, sambil senyum-senyum. Bapaknya pun juga, Mbak Anik juga. Terus ada satu lagi, ada anak ini gitu ya. Anak ini tuh biasa aja dan dia tuh tenang banget. Cuman diem di situ, nggak kemana-mana, bener-bener duduk di situ ya duduk di situ, nggak yang pindah kemana, megang apa, bahkan nggak ada satu benda pun yang dipegang sama dia kasarnya. Waktu itu si anak tersebut ini lagi pagi-pagi nonton TV begitu ya, dan itu rumah itu baunya itu wangi, plus itu tadi hawa serumah itu jadi sempurna. Ini pagi ini kok sepertinya semua orang bahagia ya, dan aku juga bahagia. Aku ngerasa hari ini kok hidupku ringan, padahal megang duit pun enggak gitu. Ada apa ya sebenarnya? Sudahlah, biarin aja. Dan akhirnya Mbak Anik berangkat kerja, si Mas Helmi juga waktu itu berangkat sekolah. Si anak itu kan di rumah, titip sama bapak sama ibu. Ya sudah, hari-hari pun biasa-biasa aja gitu ya. Normal, Mas Helmi pulang, ada si anak tersebut, dan ya si anak itu ya masih, kalau nonton TV itu kuat berjam-jam, dan kata bapak sama ibu, memang dari pagi itu ya nonton TV, dikasih mainan gitu kan, nanti mungkin sekitar setengah jam udah bosen, nanti balik lagi nonton TV, dan memang nggak merepotkan sama sekali, cuman duduk di situ, itu aja. Mas Helmi sama bapak sama ibu pun kayak apa ya, membahasnya, dan bapak sama ibu, terutama bapak gitu ya, bapak itu ngerasa nggak tahu ada sesuatu dalam diri anak ini, kata si bapak. Emang apa pak? Gitu. Mas Helmi itu mikirnya udah ada setannya atau apa gitu ya. Gak tahu, kata si bapak. Apa ya? Bapak sendiri tuh, bapak mau ngomongnya malu, ya udah nggak usah malu-malu pak, diomongin aja. Ya kayak enak aja gitu. Hari ini tuh enak banget, kata si bapak. Nah Mas Helmi pun, iya pak, aku juga ngerasain hal yang sama pak. Hidup itu rasanya enak. Ibunya pun akhirnya ngomong begitu.
Iya ya Pak ya, kok begitu padahal ya dia. Mungkin nggak ada hubungannya sama itu kali Pak. Ya mungkin kebetulan gitu ya. Mungkin karena ada sesuatu yang baru di rumah ini, akhirnya sesuatu yang membosankan kemarin itu pergi. Dan ya pikiran kita fokus ke yang baru ini. Anik itu emang ada-ada aja gitu ya. Sampai akhirnya Mbak Anik pun pulang malam-malam ya bawain sesuatu untuk si anak tadi, bener-bener dirawat, benar-benar disayang oleh Mbak Anik sampai akhirnya baru sekitar 5 atau 6 hari lah si anak tersebut tinggal di sana, dan memang baunya itu khas harum pokoknya. Cuman bau apa itu nggak ngerti. Sekitar 6 hari bapak itu kedatangan seorang tamu, dan ya nggak disangka-sangka begitu ya. Tamu tersebut itu ngobrol masalah bisnis, masalah yaitulah masalah usaha, dan bapak pun ya tentu saja senang, tambah bersemangat, ada pemodal baru gitu ya, segini-gini, dan skema bisnisnya itu juga menguntungkan begitulah, menguntungkan kedua belah pihak. Bapak pun senang, alhamdulillah ada ini, ibu pun senang gitu kan. Mbak Anik tentu saja senang, si Mas Helmi senang pastinya, tapi Mas Helmi itu kepikiran, apa anak ini itu salah satu pembuka pintu rezeki atau apa gitu ya. Pikirnya Mas Helmi itu begitu. Kenapa belakangan kehidupan itu jadi mulus, dan itu bapak juga dilalahnya itu dapat ini gitu ya. Ada satu perubahan lah dalam kehidupan ini. Hidup itu benar-benar mulai saat itu semuanya itu baik-baik semua. Si bapak pun akhirnya memulai usahanya, dan waktu pun berlalu begitu ya. Nggak terasa udah beberapa bulan, kehidupan itu enak. Para tetangga pun, oh ya ini ada prosedur lapor dan sebagainya begitu ya. Itu udah diiniin semuanya, udah diselesaikan semua. Warga pun ya beberapa kali berdatangan ke situ, nengokin si anak tadi. Sudah ditanya namanya siapa, tapi anak itu nggak tahu namanya siapa. Plus akhirnya apa? Dikasih nama sama si Mbak Anik gitu ya. Dikasih namanya Ella waktu itu. Jadi Mbak Anik itu ngefans sama salah satu penyanyi dari Malaysia. Dulu itu namanya Ella gitu ya. Kawan-kawan juga mungkin salah satu fansnya juga ya. Nah itu yang judulnya itu Sembilu kalau nggak salah. Dikasih nama Ella gara-gara itu tadi. Akhirnya sudah. Waktu pun berjalan lagi, semuanya itu mulai membaik ya, segala macam. Dan keluarga itu sebenarnya sama-sama berpikir ke arah sana. Kalau anak ini, bagaimanapun juga yang namanya rezeki itu Tuhan yang ngatur gitu ya. Tapi perantaranya atau jalannya itu anak ini. Jadi langkah yang diambil oleh Mbak Anik itu udah langkah yang benar. Dilalahnya seperti ini, dan prosesnya juga seperti ini. Anik dilalahnya ndak bisa kuliah, terus dia bekerjanya di sana, lewatnya jalur itu, ketemu sama anak ini malam-malam dan mengambil keputusan yang benar. Anak itu dibawa pulang karena takut kenapa-napa, takut berbahaya. Sampai di sini dirawat dengan baik-baik. Prosesnya itu panjang gitu ya, melibatkan banyak hal, dan kehidupannya Mas Helmi dan keluarga itu perlahan-lahan mulai membaik. Seperti kayak balik lagi ke dulu gitu. Dan si Ella ini itu udah mulai bisa berkomunikasi, ya sudah bahagia begitulah intinya. Di situ Ella juga diperlakukan dengan penuh kasih sayang, bukan karena itu tadi ya, karena oh ini pembawa rezeki atau apa, enggak. Justru dari awal juga sudah seperti itu. Mereka baru nyadari, oh mungkin seperti ini ya, karena ada satu mutiara di rumah kita, dan akhirnya itu bikin semuanya itu jadi baik. Sekitar ini udah bertahun-tahun berlalu, Mbak Anik sendiri yang awalnya pengen kuliah, itu sempat menunda gitu ya, sampai 2 tahun waktu itu akhirnya Mbak Anik nggak kuliah, padahal dana bapak itu udah ada. Cuman setelah 2 tahun Mbak Anik pun, iya juga ya sayang ya, setelah ngobrol sama bapak sama ibu, Mbak Anik pun memutuskan kuliah, dan masih kuliahnya di Surabaya. Surabaya situ yang bisa ditempuh pulang pergi lah.
Akhirnya seperti itu, dan pada suatu saat setelah bertahun-tahun, nah si Ella ini dia kan udah kenal sama beberapa teman ya, dan ada sesuatu yang aneh katanya. Menurut teman-temannya, ya anehnya orang memang begitu, Ella itu punya kekurangan seperti itu. Tapi kata anak-anak yang lain, ini cerita sama orang tuanya, cuman orang tuanya itu belum berani nembusin ke orang tuanya si Mas Helmi tadi. Jadi Ella itu punya kembaran. Kata anak-anak itu ya, teman-temannya yang sebaya seumuran yang biasa main sama Ella di kampung tersebut, itu katanya Ella itu punya kembaran. Kembaran apa? Yang Ella ini itu baik, cuman kembarannya itu jahat gitu. Kembarannya itu kotor gitu. Masa sih seperti itu kan? Dan setelah lumayan cukup lama, hal itu pun tembus ke keluarganya Mas Helmi. Begini-begini, ya tembus juga ke telinganya Mbak Anik. Cuman Mbak Anik langsung membantah. Ah, kembaran-kembaran apa lah, sudah Pak Bu, nggak usah dipikirin yang seperti itu, nggak usah diiniin gitu ya. Dan akhirnya ya awal-awal kan menolak semuanya gitu ya. Itu cuma ngada-ngada cerita doang, itulah nggak ada. Dan pada suatu hari ini Mas Helmi itu ngelihat malam sekitar 1:30 pagi, dia terbangun gitu kan, buka pintu jegrek. Di ruang tengah di situ ada yang lagi duduk di sana di depan TV. Duduk begini, begitu Mas Helmi buka pintu, dia tuh langsung nengok ke belakang, dan itu Ella. Cuman Ella versi yang kotor. Lebih kotor dari saat Ella baru datang ke sana. Itu versi kotornya loh. Begini terus melotot kayak orang marah, terus serap lari ke ruang tamu dan menghilang begitu aja. Mas Helmi pun cuman terpaku di sana ya. Itu apa ya? Ella beneran atau bukan sih? Kok seperti itu? Akhirnya apa? Dicek ke kamarnya si Mbak Anik. Tak, Mbak, gitu kan. Iya, ada Mbak Anik bangun. Kenapa? Mbak, Ella tidur Mbak. Ella lagi tidur kata situ. Kenapa? Gak tahu Mbak. Aku itu tadi ngelihat ada kembarannya Ella. Udah usah bahas, kata si Mbak Anik gitu kan. Males Mbak Anik bahas masalah itu. Akhirnya sudah, Mas Helmi pun lanjutin tadi mau ke toilet, balik lagi tidur lah. Dan pada hari-hari berikutnya, akhirnya Mbak Ella yang melihat. Sebenarnya bapak sama ibu itu juga pernah melihat, tapi mereka diem-diem aja gitu ya. Dan sampai akhirnya begitu Mbak Anik melihat, karena menjaga perasaannya Mbak Anik, begitu Mbak Anik melihat, itu Mbak Anik kayak diem aja gitu kan. Sampai akhirnya ditanya, Nik kamu kenapa? Pak, Bu, kayaknya yang diceritain Helmi bener deh gitu. Loh emang Helmi cerita apaan? Itu yang Ella punya kembaran, kata si Mbak Anik. Jadi semalam saat baru pulang, Ella itu kan lagi di toilet di sana ya. Mbak Anik itu baru pulang. Malam selepas maghrib kuliah itu ada ketemu sama teman dan sebagainya. Akhirnya pulang jam segitu. Begitu pulang masuk ke kamar, itu ada Ella di sana. Cuman ya begitu posisinya tuh lagi jongkok di atas kasur. Begitu Mbak Anik masuk, dia tuh langsung nengok, terus slep ngilang kayak masuk ke dalam kasur gitu. Plus Mbak Anik pun lihat, aku salah lihat atau gimana sih? Kok aku kayak semacam Ella ya? Bu, Ella kemana Bu? Oh, Ella lagi di toilet. Disusul ke sana beneran lah, Ella. Iya Mbak gitu. Oh ya sudah, kata si Mbak Anik. Terus akhirnya masuk. Nah di situ ngomong sama bapak sama ibu, akhirnya dibuka semua. Bapak sama ibu juga pernah melihat, Mas Helmi juga pernah melihat. Dan dari situlah mulai muncul, yaitu tadi ada semacam kekhawatiran dari keluarga Nik. Ini gimana ya Nik ya? Aku juga ndak tahu Bu, aku ndak tahu, kata si Mbak Anik. Terus kira-kira gimana ya? Ya ndak tahu, kita lihat aja Bu. Selama nggak mengganggu ya udah biarin aja. Cuman kan kata warga, kata anak-anak itu, yang ini tuh jahat nih, katanya begitu. Ya aku nggak mau mikirin hal semacam itulah, udah biarin aja Bu. Akhirnya sudah, waktu pun berlalu lagi. Dan ya Mbak Ella juga tambah besar, dia pun secara cara berkomunikasinya tuh juga
lebih baik ada perkembangan. Karena bapaknya Mas Helmi itu secara finansial juga udah balik lagi stabil. Nah, Mbak Ella pun mulai kayak diundangin guru privat buat ngajarin. Mbak Anik itu sebenarnya ada masukan, Nik mending Ella disekolahin di SLB atau apa. Cuman nggak tahu Mbak Aniknya, aduh, enggak lah, aku nggak mau, aku nggak tega katanya begitu. Biar nanti tetap dia tuh dapat pendidikan, cuman biar manggil orang aja katanya ke sini. Dan orang tuanya Mbak Anik pun setuju. Akhirnya begitu Mbak Ella itu diajarin, termasuk Mbak Anik juga ngajarin gitu ya. Dan ya seperti itu, saat misal lagi diajarin gambar misalkan ya. Nah, Ella itu udah selesai menggambar. Begitu keesokan paginya buku gambarnya dibuka, itu urak-urak. Rusak, gambarnya itu rusak. Kayak dirusak sama nggak tahu siapa. Mbak Anik pun, aduh ini seperti ini gitu ya. Ini gimana ya Pak? Pak, aku penasaran Pak dengan yang itu Pak. Lihat nih gambarnya situ. Gambarnya Ella yang semalam itu udah bagus versinya Ella ya. Ini pagi harinya tuh jadi hancur Pak, diurak-urak. Ditanya lah, Ella sini. Iya Mbak, kenapa Mbak? Ini gambar kamu, maaf ya, gambar kamu rusak katanya begitu. Lah Mbak, kok gambarnya jadi jelek Mbak, kata si Ella. Nggak tahu, justru Mbak mau nanya, ini kamu yang lakuin? Enggak Mbak, aku nggak begitu, aku nggak suka nggak suka gambarnya katanya, itu jelek Mbak kayak gitu. Oh iya sudah, berarti bukan kamu ya, bukan Mbak juga loh katanya begitu ya, maaf ya, nanti kita gambar lagi ya. Iya Mbak, nanti gambar lagi. Dan seperti itu, saat gambar atau apapun karyanya Ella itu pasti dirusak. Nggak semuanya sih, nggak semuanya, tapi banyak gitu ya, gambar atau tulisan atau apapun itu seringnya begitu. Dan akhirnya Mbak Ella sama keluarga pun memutuskan, Pak Bu, ini memang aku nggak suka melakukan ini dan aku nggak terlalu percaya dengan ini, cuman nggak tahu kayak sepertinya aku tuh dipaksa buat percaya Bu. Ella itu kayaknya ada yang ngikutin ya Bu ya, bisa jadi seperti itu gitu ya. Dan akhirnya Bapak pun ya sudah, kalau kayak gitu mungkin udah saatnya apa Pak? Ya saatnya ngomong sama padikmu katanya. Padik yang di mana Pak itu? Padik yang di Jogja katanya. Emang kenapa Pak? Ya sudah nanti. Bapak pun akhirnya cerita begitu kan, dang. Pak D-nya yang di Jogja itu akhirnya ke Surabaya, ketemu sama Ella. Memang belum pernah ketemu sekalipun. Jadi Pak D jauh kayak sepupunya bapak begitu ya. Jadi lumayan cukup jauh, ketemu pun kalau ada perlu doang. Dan memang waktu itu ada perlu, diundanglah, disamperin sama bapak ke Jogja sana, dibawa ke Surabaya. Nah di situ dipertemukan dengan Ella. Udah, ini anak ini bersih, anak ini tuh kalian hebat katanya begitu kan. Cuman apa lagi ngomong seperti itu baru kalian itu memang hebat. Begitu nih kayak dia tuh kaget gitu. Duh, Mas sampean kenapa Mas? Iya katanya begitu. Aku udah ngelihat dia memang ada di sini. Ini bukan bawaan dari dia tuh bersih gitu ya. Ini cuman nggak tahu ini dari mana nih gitu ya. Sebentar kata si padiknya. Akhirnya dia pun berdiri gitu ya. Berdiri diam terus, sini kamu kayak ngomong sendiri, matanya tuh merem. Sini kamu ngapain di sini? Terus kamu dari mana? Kan ditanya-tanya begitu kan. Ya sudah pulang cepet, jangan ganggu anak ini gitu. Anak ini tuh anak baik gitu ya. Kamu itu jauh lah sama ini ya. Udah, kamu pergi dari sini, pergi sendiri atau mau tak anterin, kata si Pak D-nya tadi. Anterin itu tuh maksudnya dijelaskan sama Pak D-nya gitu ya. Anterin itu bukannya dienak-enakin, dianterin ke sana, tapi tak siksa dulu, kata si Pak D-nya. Akhirnya sudah, mintanya dianterin, dan akhirnya udah ditangkep gitu ya. Ritualnya nggak dijelaskan secara detail sama Mas Helmi. Intinya itu udah ketangkep itu tadi. Itu cuman kata si padeknya, ini loh jadinya seperti ini. Ini tuh ranting biasa, cuman maksudnya ini sebagai media gitu ya. Kalau orang kan ada yang dimasukin ke botol atau apa, ini kayak ranting kayak pohon gitu, nggak terlalu besar. Nah ini di sini, ini udah di sini, nanti mau tak buang gitu.
Akhirnya dibuanglah singkat cerita ke sana. Yang nganter itu Mas Helmi. Mi, kamu tunggu sini ya, itu buangnya di dekat sungai di situ. Iya Pak Dek, ini dilemparkan. Dilempar ke sungai tersebut. Helmi tidak tahu Mas Helmi itu antara percaya dan nggak percaya. Yang jatuh ke sungai itu jebleng. Gede suaranya itu kayak orang nyemplung ke kali. Mas Helmi kan ngeliatin. Nah begitu ngeliatin itu dia tuh ngelihat. Memang kayak seolah-olah di atas sungai itu kayak setengah badan itu ikut ke bawah arus ke sana. Tapi ya cuman diem aja begini ya. Itu Mas Helmi ngelihat dari situ. Akhirnya apa? Pulanglah dia ke rumah kan sama Pak Deknya. Cerita Pak Dek aku tadi ngeliat begini ya. Cerita ngomong sama bapak, sama ibunya, sama Mbak Anik juga. Dan mereka pun, terutama Mbak Anik gitu ya, Mbak Anik pun terpaksa mempercayai hal tersebut. Dan alhamdulillah setelah itu semuanya itu normal. Mbak Ella pun hidup sama Mbak Anik gitu ya, Mbak Anik sekeluarga sampai mungkin beberapa tahun yang lalu. Kan Mbak Ella itu ikut, pokoknya ini tanggung jawabku gitu, ini tanggung jawabku. Mas Helmi sendiri udah misah ya, Mas Helmi itu udah berkeluarga. Mbak Anik sendiri masih tinggal di sana ya sama bapak sama ibunya. Dan pada suatu hari ya bagaimanapun juga Mbak Ella itu kan tetap seorang perempuan. Dan makin kesini itu kondisinya itu makin membaik gitu. Ya ada seseorang yang suka sama Mbak Ella dan akhirnya ya pihak keluarga pun gak mempermasalahkan hal itu. Akhirnya Mbak Ella pun sampai berhasil menikah sampai berkeluarga. Mbak Aniknya sendiri malah yang belum gitu. Tapi ya dari situ alhamdulillah Pak Bu, tugasku itu kayak udah selesai gitu. Dan ya sekarang aku mikirin diriku lah katanya begitu. Ella itu sudah ada yang ngurusin dan rasanya waktu itu berjalan terlalu cepat. Sedih rasanya begitu ya. Cuman ya itu tadi, mau ndak mau, dan kebetulan banget ya memang bapaknya Mas Helmi itu kan ada rezeki lebih ya. Mbak Ella itu dibelikan rumah itu ndak terlalu jauh dari rumah mereka. Akhirnya apa? Ini sama suaminya itu disuruh, udah kalian itu tinggal di sini aja, ndak usah jauh-jauh. Ya akhirnya sudah. Sampai sekarang alhamdulillah Mbak Ella pun terpantau semuanya sehat dengan keluarganya, dengan suami, dengan anaknya juga gitu ya. Dan Mbak Anik juga alhamdulillah sudah berkeluarga juga waktu itu. Dan ini menjadi kayak salah satu cerita yang paling mengharukan buat keluarganya Mas Helmi dengan kedatangan itulah seorang adik yang nemu di jalan, seorang adik yang begitu bersinar gitu ya. Meskipun secara fisik seperti itu, tapi ada mutiara di dalamnya. Jadi ya itu aja. Terima kasih Mas Helmi atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Sudah nontonin video ini. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari cerita ini. Baik, terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji tentu saja terima kasih. Kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor X Mbah Warmu juga tak lupa terima kasih. Mungkin cerita kali ini ndak begitu horor-horor banget gitu ya. Tapi ya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sana. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.